Rasanya saya sekarang sudah sekitar menjalani tahun kedua saya sebagai seorang praktisi dan juga terapis bone setting. Selama waktu ini, akhirnya saya belajar tentang sesuatu yang mungkin bisa jadi pelajaran buat kita, yaitu ternyata ada orang yang sakit memang karena penyebab dari luar, yaitu mungkin kecelakaan, tertular, atau lain sebagainya. Pokoknya faktor dari luar. Makanya kenapa dia sakit. Makanya kenapa dia bilang bahunya sakit, tangannya sakit, pinggangnya sakit, kaki sakit, nggak bisa tidur, kepala seperti berputar, susah napas dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit yang mungkin disebabkan oleh faktor dari luar. Ada banyak hal yang bisa menjadi alasan atau penyebab kenapa orang bisa sakit. Tapi ada hal-hal yang terjadi karena faktor dari dalam, yaitu kebiasaan hidupnya. Ada orang yang suka datang ke tempat saya lalu dia bilang, "Pak, ini saya pinggangnya sakit banget. Udah pernah diurut, pernah dipijit. Ya waktu diurut mah enak, tapi setelah itu ya sakit lagi, abis itu kumat lagi. Udah datang berkali-kali tetap nggak sembuh." Lalu saya coba periksa dan ternyata masalah bukan di pinggangnya. Pinggangnya itu adalah imbas dari sumber yang sesungguhnya. Lalu saya coba tanya, "Kamu gimana kalau kebiasaan kamu orang kantoran bukan?" Katanya iya orang kantoran. "Oke, di waktu jam istirahat biasanya kamu pakai buat apa selain makan?" "Main game." "Oke, main gamenya bagaimana?" Nah, ternyata baru dibilang, ternyata dia main game. Dia duduk di bangku tapi sambil agak selonjor gitu. Jadi bokongnya itu ada di ujung kursi dan dia kayak tiduran di bangku, tapi bukan bangku yang bisa tidur, tapi dia menggeser badannya. Jadi pantatnya ini menekan ujung bangku dan dia kalau udah main game wah bisa 1 jam 2 jam sendiri dan dia nggak sadar udah segitu lama. Akhirnya tulang yang disebut dengan tulang sakrum itu atau tulang pantat gitu ya, itu ditekan terus, lama-lama terjadi perubahan posisi dan imbas dari perubahan posisi dari tulang sakrum yang salah itu akhirnya menyebar mengenai tulang pinggang yang suka disebut dengan lumbar. Dan lumbar itu adalah akibat dari tulang sakrum yang bergeser. Kalau kita cuma memperhatikan dari akibat, yaitu pinggangnya, oh pinggangnya sakit, oke pinggangnya di terapi dan sebagainya, tapi kita nggak menyentuh sumber asalnya, penyakitnya akan muncul lagi karena sumbernya tidak diselesaikan. Akhirnya ketika datang sama saya banyak kali, akhirnya yang saya bereskan bukan pinggangnya tapi tulang sakrumnya karena sudah ketahuan sumbernya dari sana. Bukankah itu juga yang sering dialami oleh kita, yaitu tentang kebiasaan hidup yang buruk atau bad habit, kebiasaan yang buruk. Tahukah kalian, faktanya adalah lebih mudah orang dari kebiasaan baik berubah jadi kebiasaan buruk daripada dari kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Faktanya seperti itu. Kalian yang terbiasa hidup sehat gitu, tidur juga normal, jam 10 tidur, bangun jam 5, makan juga terbiasa makan yang sehat katanya. Makan sehat, makan semua sayur-sayuran, daun-daunan dan sebagainya. Lalu suka olahraganya lari, sepeda, nge-gym dan sebagainya. Banyak orang yang melakukan hal itu tapi tidak memperhatikan esensinya. Makanya banyak kali orang jadi bosan dalam melakukan aktivitas yang sehat seperti itu. Akibatnya ketika ketemu pergaulan yang bertolak belakang dengan yang mereka lakukan, lebih mudah untuk mereka beralih dari yang baik kepada yang tidak baik. Daripada mereka yang dari yang tidak baik jadi baik. Kita bisa lihat dari orang yang suka jaga makan sehat, wah salah bergaul, akhirnya terbiasa nih sekarang makannya tuh wah yang minyak, kolesterol dan sebagainya. Yang dulunya suka jogging, suka suka apa namanya main sepeda dan sebagainya. Oh mereka rela untuk nggak jogging dan main sepeda kalau ada yang ngajakin main game bareng gitu, mabar bahasanya. Apalagi sebutin lah banyak dan tidak pernah ada ceritanya orang yang sudah jadi perokok sejak 10 tahun lalu, 15 tahun yang lalu bisa dengan mudah dalam sehari berubah jadi nggak perokok. Atau orang terbiasa mabok-mabokan bisa berubah dalam waktu 24 jam mereka jadi nggak akan sentuh lagi alkohol.
Saya nggak bilang nggak ada, tapi saya berani bilang nggak ada yang mudah untuk melakukan perubahan dari yang buruk ke arah yang baik. Tapi dari yang baik kepada yang buruk itu mudah banget beralihnya. Karena rata-rata kebiasaan buruk itu enak-enak. Itu mungkin yang menjadi alasan kenapa dalam Alkitab ditulis pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tapi nggak pernah ditulis demikian juga sebaliknya. Pergaulan baik akan merusak kebiasaan. Nggak ada. Lebih mudah untuk orang berubah dari pergaulan yang baik ke arah yang buruk daripada yang buruk ke arah yang baik. Itu memang faktanya. Makanya firman Tuhan tuh berbicara seolah-olah yang udah pasti ya udahlah, nggak usah ditanya lagi, memang begitu. Tapi dikasih sebuah pesan, ingat, kebiasaan buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, ya, penggunaan bahasa yang berbeda aja ya. Jadi Alkitab tuh mengajarkan gini, hati-hati dengan pergaulan yang buruk. Ketika kita yang sudah yakin kita berada dalam sebuah pergaulan yang baik, lalu kita bertemu dengan sebuah komunitas atau orang-orang yang memiliki kebiasaan di luar dari kebiasaan baik, itulah sebuah warning atau sebuah peringatan untuk kita untuk menjauhi pergaulan itu, supaya kita jangan terseret. Jadi kalau kalian bukan orang yang berada di kapasitasnya, jangan pernah berani-beraninya bilang, oh tenang, kita kesana untuk mempengaruhi mereka, bukan mereka mempengaruhi kita. Enggak ada. Boleh cari berapa sih perbandingannya orang-orang yang berani datang sendirian ke sebuah tempat yang tidak baik, lalu merubah tempat tidak baik itu jadi tempat baik. Coba cari. Berapa sih perbandingannya antara yang seperti itu, atau justru orang ini malah terseret dalam pergaulan yang sama. Jadi hati-hati. Kebiasaan buruk itu merusak kebiasaan baik. Karena kebiasaan yang baik lebih mudah untuk diubah jadi kebiasaan buruk daripada kebiasaan buruk diubah jadi kebiasaan baik. Bukan tidak bisa, bukan mustahil, tapi sulit dari yang buruk kepada yang baik, dan sangat mudah dari yang baik kepada yang buruk. Dalam hal ini kita harus belajar untuk mengontrol atau manage, ngatur dengan siapa kita bergaul, di mana kita berada, dan dengan siapa kita bersosialisasi. Jadi kita harus tahu batasannya, kita harus tahu bagaimana menyikapi ketika ada hal yang buruk sedang ingin coba-coba masuk dalam hidup kita. Demikian renungan hari ini, Tuhan memberkati.